tertulis mengenai Ken Dedes jamak diketahui melalui kitab Pararaton sebagai gadis desa Panawijen yang naik tahta menjadi istri Aku Tumapel. Ken Dedes kemudian direbut dan dinikahi oleh Ken Arok hingga akhirnya mencapai kedudukan tertinggi sebagai permaisuri kerajaan Singasari. Namun di daerah Polowijen, sebutan masa kini bagi daerah Panawijen, terdapat legenda setempat yang dituturkan turun-temurun mengenai kisah Ken Dedes dan Joko Lulo, sebelum ia menjadi istri Aku Tumapel. Situs Ken Dedes disebut oleh penduduk Sumur Windu yang artinya sumur yang sangat dalam tak berujung. Situs ini merupakan situs hunian keagamaan. Banyak ditemukan bata merah, batu kenong umpak, serta struktur pondasi bangunan di sekitar situs. Situs yang sebenarnya justru berada di luar pagar cungkup, yaitu di sebelah barat dan utara. Diduga situs ini berhubungan dengan situs Joko Lulo di sebelah timurnya, serta lorong bawah tanah yang ditemukan di Polowijen Gang 2. Situs ini dihubungkan dengan riwayat Ken Dedes putri pendeta agam Buddha Empu Purwa di Panawijen. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa Empu Purwa memiliki pertapaan di Setra Panawijen. Dalam perkembangannya pada zaman Majapahit, daerah ini tetap digunakan sebagai asrama kependetaan agama Resi. Baik sahabat Opinio Channel, sebelum saya melanjutkan cerita legenda Ken Dedes dan Joko Lulo, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, agar kami Opinio Channel terus berkarya dan berkembang. Cerita berawal pada zaman Kerajaan Kediri. Tinggallah di Panawijen seorang gadis cantik bernama Dedes. Cantikannya luar biasa dan sangat termasyur sehingga banyak pemuda yang meminangnya, tetapi selalu ditolak. Suatu hari datanglah lamaran dari seorang pemuda berwajah buruk namun sakti mandraguna yang bernama Joko Lulo dari desa Dinoyo. Awalnya, Dedes menolaknya secara halus dengan syarat untuk dibuatkan sebuah sumur yang kedalamannya mencapai 1 windu, 8 tahun perjalanan. Tersebut diajukan dengan harapan Joko Lulo tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Namun Joko Lulo adalah pemuda pilih tanding dan mumpuni. Di luar dugaan, dalam waktu singkat Joko Lulo telah menyelesaikan sumur yang disyaratkan oleh Dedes. Dengan demikian, mau tidak mau Dedes harus menerima pinangan dari Joko Lulo. Waktu pernikahan pun akhirnya ditentukan dan pihak keluarga Joko Lulo meminta agar pertemuan pengantin dilaksanakan pada rentang waktu tengah malam dan tidak melebihi saat para perempuan menumbuk alu tanda hari sudah mulai pagi, dengan maksud agar Dedes tidak takut melihat wajah Joko Lulo yang buruk tersebut. Pada hari pernikahan yang sudah ditentukan, kedua mempelai hendak dipertemukan pada waktu tengah malam dengan diiringi gamelan. Namun tidak diketahui dari mana asalnya dan siapa yang memulai. Tiba-tiba terdengar suara tompok tempat nasi terbuat dari bambu, dan lesung dibunyikan oleh para gadis Panawijen. Sebagian ada yang membakar jerami di sebelah timur, yang membuat ayam berkokok bersahut-sahutan karena mengira hari sudah pagi. Cahaya apinya pun mulai menerangi desa sehingga tampaklah wajah Joko Lulo yang buruk itu oleh Dedes, yang membuat Dedes takut dan lari menceburkan dirinya ke dalam sumur windu buatan Joko Lulo. Suasana pernikahan menjadi gempar. Para pengiring panik berhamburan dan gamelan porak-poranda berubah menjadi batu. Dalam kekacauan itu, Joko Lulo yang mengetahui Dedes telah pergi, maka ia pun mengutuk semua gadis Panawijen yang membunyikan tempat nasi, agar kelak menjadi perawan tua. Ia pun lalu mengejar Dedes ke dalam sumur windu. Kedua orang tua dari mempelai merasa malu akan kegagalan pernikahan tersebut. Mereka pun lalu bersumpah jangan sampai ada lagi pertunangan dan perkawinan antara orang Dinoyo dan orang Panawijen. Joko Lulo hilang tidak diketahui rimbanya. Sementara Dedes beberapa lama kemudian diketahui telah menjadi istri pembesar di Tumapel, yaitu Tunggul Ametung.
Petilasan Joko Lulo dipercaya sebagai tempat muksak ketika pemuda dari Dinoyo yang bernama Joko Lulo tidak berhasil mempersunting Ken Dedes karena diculik Tunggul Ametung seorang akuwu dari Tumapel melalui terowongan yang ditemukan di rumah warga Polowijen. Ketiga situs itu juga telah ditetapkan oleh Direktorat Cagar Budaya sebagai situs budaya di Polowijen, Kota Malang. Demikian cerita legenda Ken Dedes dan Joko Lulo. Semoga menambah wawasan penonton setia Opinio Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.